sampai saat ini Engkau masih memberikan kasih sayang kepada kehidupan kami. Engkau masih memberikan anugerah-Mu terhadap kehidupan kami Tuhan. Kami adalah debu dan aku yang sebenarnya tidak layak menghadap hadirat Engkau. Tetapi oleh pengurapan-Mu, oleh kekuatan-Mu, oleh pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, Engkau memampukan kehidupan kami untuk kami dapat memuji membesarkan nama Engkau ya Bapa. Mari Tuhan, sucikan hati kami, layakkan kehidupan kami untuk kami boleh Tuhan melayani Engkau dengan kerendahan hati kami, dengan kelemah lembutan hati kami Tuhan. Hanya kemuliaan bagi Engkau anak domba Allah. Engkau rela mati demi kehidupan kami. Engkau lahir ke dunia ini untuk menebus kehidupan kami orang-orang yang berdosa ya Bapa. Sungguh Engkau menakjubkan atas hidup kami. Engkau yang sangat luar biasa atas kehidupan kami Tuhan. Kuasa mujizat-Mu Kau nyatakan atas kehidupan kami saat pagi ini Tuhan. Kami percaya dengan kekuatan kuasa kurban Engkau memampukan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Satukan hati kami untuk kami dapat Tuhan bersatu hati memuji membesarkan nama Engkau. Layakkan kehidupan kami bersekutu dengan kekuatan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hati kami saat ini sangat bersuka cita. Hati kami sangat bergembira karena Engkau Tuhan lahir ke dunia untuk menebus dosa kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari Tuhan Kau urapi para imam-imam yang ambil bagian dalam melayani. Kau satukan hati kami. Biar puji-pujian kami boleh menjadikan persembahan yang harga di hadapan Engkau, menjadikan berkat atas kehidupan seluruh umat-Mu saat pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih terlebih hamba-Mu Tuhan yang Kau persiapkan untuk menaburkan rahasia kebenaran firman-Mu, tubuh lidah hikmat, lidah kuasa yang daripada Allah, sehingga firman-Mu mampu menembus hati kami, terutama kami dapat melakukan setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan kekuatan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya saat pagi ini kuasa mujizat-Mu nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semuanya ibadah ini dari awal sampai akhir hanya kami beralaskan di atas kekuatan kurban-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat pagi ini kita merasa bahagia karena Tuhan Yesus telah lahir ke dunia untuk menebus dosa kita. Mari kita angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
saudara ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, kami persilakan maju ke depan. Kalau tidak ada, mari kita akan sambung dengan satu pujian di dalam Tuhan.
karunia, kasih dan anugerahnya atas kita, bahkan mayoritas penduduk bumi saat ini lagi sibuk bekerja keras bagaimana bisa melayani Tuhan, bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan, bagaimana bisa memahami apa yang menjadi rencana Tuhan di balik Natal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memahami Natal harus dalam situasi kekudusan. Memahami Natal harus berada dalam situasi hati, jiwa, pikiran yang betul-betul diserahkan, dibawa kepada hadiratnya Tuhan. Natal adalah satu peristiwa di mana kita dididik sebagai umat untuk mengerti, untuk memahami siapakah Yesus itu, siapakah Sang Sabda itu, siapa Logos itu. Berulang-ulang kali secara rutin gereja merayakan Natal. Tetapi kalau Natal itu hanya sebatas satu pertunjukan, ada baju baru di sana, ada penampilan yang beda di sana, ada kado untuk anak-anak sekolah minggu di sana. Mungkin ada juga yang menyampaikan, membagikan door prize. Tidak salah juga, saya tidak melarang seperti itu. Tetapi esensi dari Natal yang sesungguhnya bukan persoalan itu. Bagaimana kita harus memahami Natal? Di balik peristiwa itu ada pesan-pesan dari kerajaan Allah. Kalau kita berada pada pelajaran sejarah, maka sejarah mencatat ketika Natal itu terjadi, ketika dari kampung Nazaret, ketika ada peristiwa di Bethlehem, kita sesaat menengok lingkungan suku, kaum, bangsa di sekitar Yerusalem. Sebab sejarah dunia itu tidak lepas dari pusar bumi, yaitu Yerusalem. Sekilas peristiwa demi peristiwa yang terjadi di sekitar Yerusalem. Ada bangsa, ada suku, ada kaum yang berusaha, yang kuat, yang menang. Dengan kata lain, terjadi penjajahan di mana-mana. Dan konflik itu terus menerus, saling serobot, saling berambisi untuk menguasai wilayah,
menguasai sumber daya alam, menguasai energi semua. Perpecahan, pertikaian terjadi di area, di daerah Timur Tengah. Bahkan sejak sebelum Raja Salomo mendirikan Bait Suci, terus peperangan demi peperangan itu terjadi, pertikaian demi pertikaian itu terjadi. Dengan dasar sesembahan mereka masing-masing, ilah-ilah mereka masing-masing, mereka berjuang saling mengandalkan Allah mereka masing-masing untuk melaksanakan pertempuran. Dunia menjadi kacau, situasi Timur Tengah waktu itu juga kacau. Perang silih berganti, bait Allah yang sudah didirikan, dibangun, dibongkar lagi, diratakan dengan tanah, dihancurkan lagi. Seperti itu terus. Di tengah peristiwa seperti itu, maka saatnya sang terang itu hadir. Tetapi kita harus paham, ketika sang terang itu hadir, ternyata tidak banyak yang mau menerima hadirnya sang terang. Sangat sedikit yang menerima hadirnya sang terang itu. Bahkan termasuk ahli Taurat yang ngerti kitab, yang paham tentang nubuat hadirnya sang Mesias, juga menolak hadirnya sang terang. Manusia betul-betul dikungkung dalam pemberhalaan. Manusia dikungkung dalam satu ego. Mata batinnya manusia tertutup, telinganya tertutup, sekalipun ahli kitab. Sehingga firman Tuhan harus digenapi juga. Seiring hadirnya sang terang, firman Tuhan sudah katakan, lahirnya bayi itu akan menjadi tanda perbantahan sampai akhir zaman. Diskusi-diskusi, debat di YouTube, di Facebook, di mana-mana tentang apa? Tentang Yesus. Ada orang tidak terima kalau kita mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah imam besar aku. Banyak yang tidak terima. Nah, terus kerugiannya apa? Urusannya apa? Bapak Ibu Saudara, kita bicara Natal akhir zaman. Semakin banyak orang menolak Yesus, semakin banyak orang mendiskusikan tentang Yesus, di situ terang itu semakin bercahaya. Amin. Betul-betul pengajaran Kristus itu lagi terus. Kalau yang tidak bisa karena satu hal tidak dijangkau lewat hamba-hambanya atau lewat imam-imam jemaat biji mata Tuhan, kalau tidak lewat kesaksian kita manusia, Tuhan bisa menjangkau sendiri. Dengan caranya Tuhan, kuasa Natal itu nyata
pada akhir zaman. Sebab itu Natal pada akhir zaman ini kita akan pahami bahwa peristiwa Natal pada akhir zaman itu akan menunjukkan secara jelas bahwa yang hadir pada akhir zaman itu kepala gereja. Yang hadir pada akhir zaman adalah imam besar agung. Saudara kebayang tidak ketika ada satu wilayah setiap saat tempat itu tidak pernah berhenti beribadah. Kenapa bisa seperti itu? Karena penderitaan. Karena penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Saudara hamba Tuhan mengatakan, zona nyaman fasilitas itu membuat manusia menjadi buta terhadap kasihnya Tuhan. Sehingga manusia harusnya mengalirkan aliran-aliran kasih, tetapi justru manusia tidak mau bergerak menjadi saluran kasih. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, coba dibaca Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Atau sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maria dan Yusuf terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rasul Paulus terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saking-saking Rasul Paulus menjaga bagaimana supaya kemuliaan Tuhan tetap terjaga dengan baik. Maka Rasul Paulus sekalipun banyak dicurigai oleh saudara-saudaranya di Yerusalem, maka kenapa dicurigai? Masa lalunya Rasul Paulus, dia pembantai jemaat. Dia golongan ahli Taurat. Paham banget tentang Taurat. Tetapi ketika Tuhan Yesus memanggil hidupnya dalam perjalanan menuju Damaskus kalau sekarang, kuasa Tuhan nyata atas pribadi Saulus. Makanya ketika dia memenuhi panggilan Tuhan, maka Saulus tidak melayani di Yerusalem. Saulus berjuang melayani untuk bangsa kafir, bangsa saudara-saudara yang di luar Israel. Mulai dari Damaskus, Suriah itu pusat pelayanannya Rasul Paulus. Sampai terus berkembang. Semua karena kerjaan Roh Kudus. Juga yang terkasih dalam Tuhan, kita sekarang paham, kita ngerti bahwa Tuhan itu turut bekerja. Berulang
saya tekankan ke depan, tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, beban manusia itu semakin berat. Karena apa? Karena Unity of the Faith ini menawarkan fasilitas, sarana prasarana yang seakan-akan ini perlu bagi manusia. Padahal andai kata tidak pakai itu juga tidak apa-apa, tidak beli itu juga tidak apa-apa. Dengan kata lain, banyak umat manusia yang terjebak pada keinginan, bukan keperluan hidup, tapi keinginan. Lah, keinginan itu yang menjerat hidupnya, terjebak dalam penderitaan, tekanan, pressure. Nah, dengan strategi seperti itu dimaksudkan targetnya iblis supaya manusia bekerja, memenuhi keinginannya. Otak ini tidak pernah kosong dari uang terus. Karena apa? Sudah diinjak oleh kekuatan iblis. Beli. Keinginan itu membara, dan untuk memenuhi keinginannya manusia harus diperbudak. Banyak pimpinan perusahaan besar, banyak presiden direktur yang saya kenal. Mereka katakan, ayo tolong doakan saya. Bukan karena Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi mimpin perusahaan sebesar ini. Saya katakan, ada apa? Ceritanya panjang. Aku senang. Saya merasa dikuatkan kalau ditopang doa. Didoakan hamba Tuhan. Perusahaan yang sudah tegak berdiri, beroperasional puluhan tahun, dan 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun, belum sebagaimana firman Tuhan katakan, bangsa bangkit melawan bangsa. Berulang-ulang kali saya sampaikan itu seakan-akan tidak mungkin. 7 Oktober tahun lalu, Israel digarai. Sampai sekarang tidak berhenti-berhenti. Kita berbicara kedamaian, atau bahkan mungkin datang ke sana nemui orang-orang yang berkonflik, itu tidak semudah itu. Balik lagi, ini roh, spirit, dominasi sejak zaman dulu. Di sana partai itu sudah pakai senjata semua. Karena Indonesia itu PDIP, ada Golkar, ini kan partai. Tapi kalau di sana di Timur Tengah itu partai-partai seperti itu, sudah lengkap dengan persenjataan. Perang antar partai, perang antar golongan, antar mazhab. Sunni dan Syiah sepanjang masa sampai sekarang, sejak Nabi Muhammad wafat, dari situ pecah. Ini Sufi, yang satu Sunni. Sunni itu yang tetap fokus kepada Nabi Muhammad. Yang Syiah ini
Ini fokusnya kepada penggantinya Nabi Muhammad. Ajarannya beda. Sampai sekarang, makanya Bapak Presiden ketika di KTT D8 beliau katakan, kita bisa apa? Negara-negara Muslim bisa apa? Intinya begitu. Sementara di Sudan antar suku saudara sendiri perang, di Yaman antar saudara sendiri perang, di Turki suku Kurdi dengan Turki sampai sekarang belum selesai. Terus negara-negara lainnya semua antar saudara sendiri, sesama, semazhab, bahkan seiman. Beliau katakan, kita bisa apa negara-negara? Kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk Palestina kalau kita justru perang sendiri, bertikai sendiri. Coba ketika beliau menyampaikan pernyataan-pernyataan seperti itu, pimpinan-pimpinan negara itu mundur, meninggalkan itu konferensi, termasuk Presiden Erdogan, Presiden Turki lewat belakangnya Bapak Presiden sampai nyinggol kursinya Pak Presiden kita. Ada 5 atau 6 negara itu yang tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan. Ya memang keras. Ya memang apa yang dilakukan negara-negara di sekitar sana terhadap Palestina? Tidak ada. Siapa yang dukung Palestina? Tidak ada. Jadi kalau kita berbicara tentang Natal, maka ini adalah rancangan Tuhan. Inilah rencana Tuhan. Terang itu hadir. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini respon. Responnya Maria, responnya Yusuf, dia mengasihi Tuhan, ngerti rancangannya, makanya Tuhan turut bekerja. Herodes sekalipun tantangannya, Maria dan Yusuf pantang menyerah. Karena apa? Yang dikandung firman Tuhan. Kurang lebih umur 2 tahun ketika orang Majus datang itu, makanya Herodes kan mamuknya anak-anak yang di bawah umur 2 tahun ke bawah, penggal semua yang laki-laki. Karena tadinya sampai ini 3 orang Majus ini kan disuruh mampir, nggak mampir, mamuk dia. Saudara, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, menuju kemuliaan, maka ada tahapan-tahapan. Orang yang mengasihi Dia itu dipanggil, itu dibenarkan, dan dimuliakan. Ini cara kerja Roh Kudus, cara kerja kerajaan surga yang tidak mungkin bisa dikerjakan umat manusia. Maka ini bagiannya Tuhan, wilayahnya Tuhan untuk dikerjakan Tuhan. Kita dalam kapasitas sebagai hamba. Maria menyadari dirinya dalam kapasitas sebagai hamba. Hamba yang hanya sendiko dawu, apa maunya
Bapa. Membuka ketajaman indranya untuk bisa menangkap pesan-pesan Tuhan. Sebab sesaat bayi itu dikandungnya, maka ada proses demi proses. Pesan malaikat datang itu sudah proses. Iblis mau memisahkan antara Yusuf dan Maria. Tidak mungkin. Ini baru berita Natal sudah menimbulkan goncangan. Ada peluang untuk iblis masuk memecah belah pernikahannya Yusuf dan Maria. Makanya Maria semakin pintar ketika dia punya kelembutan hati. Jadilah menurut perkataan. Saudara, saya katakan pada seseorang, jangan sekali-kali memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi paksalah dirimu untuk melakukan kehendak Bapa. Amin. Amin. Kita seringkali memaksa Tuhan karena pengen cepat lego, karena pengen seakan lepas dari kesesakan. Tidak jarang mempetakompli Tuhan. Kalau Tuhan tidak menolong, saya tidak mau. Kalau Tuhan tidak sempatnya menolong, saya nanti akan begini. Siapa kita ini? Siapa manusia itu? Natal tidak seperti itu. Apalagi Natal pada akhir zaman. Ini manusia robot sudah banyak, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Taiwan sudah memproduksi microchip segala itu sudah banyak. Karena apa? Perusahaannya Israel yang di Taiwan, termasuk yang bikin pager yang dipesan dan diledakan, dan Hizbullah akhirnya yang pesan Iran memfasilitasi, terus aman ya kan, yang backup kan Iran, maka Hizbullah percaya. Jangan anggap Hizbullah itu dari aliran agama ini, tidak, campur itu. Saya kasih tahu, termasuk ada yang Kristen, ada yang ikut anggotanya Hizbullah. Jangan kira itu dari satu, enggak, banyak. Ada yang terjebak orang Kristen juga ikut. Lah Hizbullah tidak percaya bagaimana? Oh, yang memesankan pager ini Iran. Pesennya neng gede sokong. Distributornya C begitu kan. Lah C ini dikasih tahu. Lah C ini kulaan yang pabrik kemana? Pabriknya Israel. Cerdas kan? Nanti buatan seperti ini. Nanti suatu saat Hizbullah akan pesen. Karena kalau pakai HP, pakai handphone, nanti gampang tersadap. Pakai pager. Setelah pakai pager, baru pagernya dirangkai seperti ini. Saya ini tak bledos nih. Pemikiran seperti itu bertahun-tahun. Dunia sekarang mau keluar dari teknologi itu tidak bisa. Karena apa? Sudah dikuasai. Ya udah. Sampai sing bisa niru. Nah terus caranya piye?
biar sampai nanti Natal itu dipahami seluruh dunia. Kita bisa apa? Berdoa. Amin. Amin. Supaya Tuhan turut bekerja. Jangan kutuk Israel, jangan kutuk Hamas, jangan kutuk Hizbullah, jangan kutuk Palestina, jangan kutuk negara-negara yang sekarang lagi ribut. Jadilah terang. Natal itu hadirnya sang terang. Katakan sebagaimana perkataan Yesus, ampuni mereka, ampuni mereka Bapa. Mereka tidak tahu yang diperbuat. Ya masih saling menyalahkan. Ada yang gregetan mau berangkat ke sana mau ikut perang, alah blegatrek. Pikirnya enak yang kono. Di Suriah itu waktu tahun berapa itu? 2009 atau 14 itu. Waktu ISIS perang sama Rusia. Orang Indonesia itu banyak, ratusan yang lari terbirit-birit. Waktu itu kan banyak yang ke sana toh. Mau jihad, mau bantu gitu kan. Sampai sana terkencing-kencing. Gak iso ngopo-ngopo. Lembu saiki kecantol yang ngendi karo apa dibantai karo ISIS kan karo. Belum maju perang wis kapuk kan kedinginan kok. Oh model-model ini. Jadi saudara, Allah itu turut bekerja. Kepada pribadi lepas pribadi yang mengasihi Dia. Pasal 1 Injil Yohanes. Pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia Dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya. Dia hadir, sang terang itu hadir di tengah-tengah ruwetnya kehidupan. Tapi manusia tidak mengenalnya, dunia tidak mengenalnya. Pada Dia yang mencipta. Ia datang kepada milik kepunyaannya, Tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ahli-ahli Taurat itu ngerti nubuat tentang hadirnya sang terang itu kapan, di mana, seperti apa tanda-tandanya. Dia ngerti. Mereka milik kepunyaannya lewat perjanjian dengan Bapak Abraham. Perjanjian itu kekal, bahwa Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub ini milik kesayangannya Tuhan. Tuhan tidak lupa dengan itu, dengan janjinya itu. Tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Bahkan ketika sang terang itu hadir, maka sang terang itu disalibkan akhirnya. Karena milik kepunyaannya, dia menangkap kehadiran Mesias itu ketika Mesias bisa membangun kembali kerajaan bagi Israel. Apa itu kerajaan bagi Israel? Berdirinya bait Allah.
yang waktu itu didirikan Salomo. Tentara Nebukadnezar pasukannya hancurkan. Yang kedua juga dihancurkan. Ini yang ketiga mau dibangun lagi. Yang sulit dipersiapkan, benda-benda lain gampang, tapi yang sulit dipersiapkan adalah menelisik Lewi. Suku Lewi sudah tersebar di seluruh dunia dan sudah ketemu beberapa ratus orang dari suku Lewi. Sekarang sedang dididik, sedang ada di sekolah. Bagaimana nanti caranya melayani, bagaimana caranya menyembelih binatang kurban, bagaimana caranya saat masuk ruang suci, ruang maha suci, imam besar itu bagaimana, sedang dididik sesuai Alkitab. Teliti betul. Dan nekatnya kan seperti itu. Ini harus dibangun di bekas Bait Allah Salomo yang sekarang ada Dome of the Rock, kubah batu. Apa dunia ini tidak ada karuan. Oke, kita harus belajar ngerti kalau kita masing-masing menjadi miliknya Tuhan, bukan karena janjinya dengan Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi karena kasih karunia, karena darah pengorbanan Tuhan. Terang itu hadir ketika kita berada di dalam kegelapan. Sehitam apapun dosamu, semerah apapun dosamu, Tuhan sanggup mengubahkan itu semua, asalkan kita menghargai pengorbanan. Dia hadir sebagai sang, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya di dalam nama Yesus diberi kuasa. Power of God itu dipercayakan supaya kita terus dimampukan, dikuatkan, diteguhkan, dilindungi di masa-masa sulit. Sehingga masa-masa sulit itu menjadi peluang yang besar untuk saudara diangkat, dimuliakan, sebagaimana Roma pasal 8. Rasul Paulus katakan, dimuliakan karena sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, sudah ditahirkan. Saudara menjadi berkat, mengalirkan aliran-aliran kasih, mengalirkan aliran belas kasihan itu. Sebab yang harus kita sambut, yang harus kita jangkau ini orang-orang berdosa, orang-orang dalam kegelapan. Bukan orang-orang yang sudah baik. Kalau yang sudah baik tidak usah dijangkau. Tetapi kita bersinergi, kita bekerja sama demi menjangkau orang-orang dalam kegelapan. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Ya, kita telah melihat kemuliaannya. ya, terus yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran.
Firman itu menjadi manusia, firman itu berkemah, sang terang itu hadir di tengah-tengah kegelapan. Maka ketika kita meresponi kehadiran sang terang, maka kita yang sudah diterangi, ada noda-noda dosa yang sangat tampak dan Tuhan mau itu dibuang, maka kita harus belajar rendah hati, belajar tunduk pada otoritas imam besar, sehingga kotoran-kotoran yang bukan merupakan golongan buah-buah roh ketika itu dibersihkan Tuhan, karena memang Dia sang terang yang hadir. Maka kita belajar, ini aku Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, aku ini hanya hamba. Apapun latar belakang, apapun kondisi saudara saat ini, kalau Natal ini betul-betul kita responi dengan hati yang paham, hati yang lembut, bersukacita memuliakan, kita menerima, kita paham bahwa kita dilibatkan oleh Tuhan dalam rencananya. Kalau saya turuti undangan-undangan akhir bulan ini sampai Januari itu banyak di Surabaya, para senior-senior, saya sangat-sangat hormat kepada para senior dari berbagai denominasi. Mereka sudah eksis dipakai oleh Tuhan puluhan tahun. Saya ketika ketemu dengan beliau saya tidak berbicara terkait organisasi, tetapi bicara pengajaran firman. Tidak ada artinya saya bicara kesatuan, kerukunan, terang, tetapi saya tidak pernah keluar ke dunia yang gelap. Tidak ada artinya saya bicara kesatuan tubuh Kristus, tapi saya tidak pernah keluar dari kandang. Hidup itu berproses. Hidup itu terus dinamis. Dari sinergi fellowship demi fellowship, membangun jejaring dengan tim yang lebih luas, itulah kita bisa akses. Kalau saya turutin teman-teman di baik Paman maupun PGBI, saya banyak tolak karena padat, waktunya tidak cukup. Banyak kerjaan, banyak misi yang harus dikerjakan demi eksistensi umat Tuhan menghadapi kesulitan hidup pada akhir zaman. Jemaat harus eksis. Yang belum bekerja, bagaimana supaya bisa bekerja, itu yang menjadi pemikiran pergumulan kami para hamba Tuhan di Jawa Timur. Mudah-mudahan sinergi itu nanti tahun depan semakin kuat terbangun, sehingga siapa tahu ilmu-ilmu yang dimiliki oleh rekan-rekan para pembisnis bisnis mereka, UMKM dan lain sebagainya, bagaimana membangun UMKM, bagaimana pemasarannya, saya link. Nah, beliau katakan apa? Tidak apa-apa Pak Pendeta, nanti saya datang. Terus terang, saya tidak usah dioposi. Saya melayani betul-betul, saya tulus melayani. Saya akan didik umat, saya akan didik jemaat sampai betul-betul bisa memproduksi, sampai nanti bisa jual, nanti kami yang bimbing. Orang ini linknya itu, waduh sudah kemana-mana, tapi tulus.
Nah, orang-orang seperti ini penting untuk yang di desa-desa, di kampung-kampung punya SDM yang cukup. Ini terang, ini kabar baik, ini kabar terang. Terang hadir itu tidak semata-mata kepada firman. Lah, firman harus diaplikasikan bagaimana umat Tuhan yang harus membangun kerjaan di perusahaan sudah expired umurnya, ngelamar tidak diterima, apalagi pendidikannya tidak cukup. Apa karena pendidikannya tidak cukup terus tidak diberkati Tuhan? Banyak rekan-rekan kita yang SD saja tidak lulus, yang penting nurut, ditoto, diberkati Tuhan kok. Jadi Natal hadirnya sang terang itu tidak sebatas pada bagaimana kita bisa berkumpul membahas firman. Ya. Itu harus ditindaklanjuti dengan sebuah sinergi. SDM kita terbatas, saudara, SDM terbatas, modal tidak punya. Seringkali kan begitu kan. Tapi kalau sinergi kita ngobrol dulu, jangan ngomong modal dulu, ngobrol dulu dengan ahlinya kan gitu kan. Kabar terang itu diantaranya begini. Jangan sampai ini saudara-saudara kita yang lain sudah punya bank syariah dan lain sebagainya, pendidikan juga dipikir bagaimana bisnisnya Kristen menengah ke bawah, terus UMKM-nya bagaimana, pendidikannya anak-anak bagaimana, sehingga anak-anak mulai dari playgroup TK kadang bingung mencari sekolahan. Sebab kalau playgroup yang tidak netral, yang tidak nasionalis, anakmu tetap masuk ke sekolah situ, TK situ diajari seperti mereka, kitab mereka. Terus ini kan pemikiran jangka panjang. Kita punya pemikiran seperti itu. Kita perlu bersinergi dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya, baik pendanaan dan lain sebagainya. Bersyukur saya ini punya murid yang sempat ya tinggal bersama-sama kita dulu kan di pastori. Itu yang menjadi kesaksian di mana-mana itu kalau dia guru saya, papi mamiku namanya ini di bypass KM 52 Mojokerto. Kalau ke Mojokerto mampir, kapan nanti mampir dia. Anak itu dulu lahir ketika kami dalam pressure kepala jenggot. Dia pengen, aku mau ke tempatnya opa. Pengen apa? Pengen suami pendeta. Waduh, aku nanti stok. Anak perempuan yang pertama, anak Mas Jepri. Beliau sekarang kan, saudara bisa bayangkan kan sak partneran kalau beliau ini kan, bagaimana ketika dari keluarga tidak setuju, bagaimana ketika dari orang tuanya tidak merestui kedua anak ini. Di foto-fotonya masih kita hantar, kita nikahkan. Akhirnya dalam kondisi yang sudah semakin sepuh, orang tuanya bilang, "Mas, tolong buat pulang mas, papa mama kan sudah tua, gak bisa apa-apa." Benar dulu gak setuju. Saya tekankan kamu harus jadi berkat. Apapun dulu orang tuamu, tetap orang tuamu yang harus kamu hargai. Sekarang kelola yayasan sosial,
ada sekolah, ada penggembalaan. Kalau tidak ada halangan, kelihatannya dalam akhir-akhir ini mungkin mau ke Jakarta terus mau mampir sebentar. Saya katakan, sekalipun dulu dianggap tidak berdaya, dulu dianggap serba kekurangan, tetapi ketika Tuhan, panggilan Tuhan itu diresponi dengan hati, sang terang itu diresponi dengan kelembutan hati, Tuhan buka jalan. Orang pelayanan di pelosok pedalaman, bisa barusan dari pedalaman 1 bulan. Loh kok iso sih? Seorang perempuan, seorang ibu dengan beberapa orang pelayanan di pedalaman 1 bulan. Dia ngajar juga, dia punya sekolah. Terang. Kapan menjadi terang? Ketika dirinya sendiri juga seakan dalam kesulitan finansial. Tapi ada peluang untuk dibawa Tuhan, maka ikuti sang bintang itu. Ketika orang Majus dibawa oleh bintang, menuntun ketika orang ini sampai ke bayi Yesus. Dia orang kaya, tapi bagaimana para gembala dituntun malaikat-malaikat itu? Dia bukan orang-orang yang tidak punya apa, dia tidak berdaya, tetapi taat, tapi nurut maunya Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika firman itu hadir, sang terang itu hadir, maka kemuliaan Tuhan hadir juga di situ. Tinggal sekarang, bagaimana kita masing-masing pribadi? Adakah hati yang lemah lembut, yang sadar diri bahwa aku adalah hamba Tuhan? Apa tugasnya hamba Tuhan? Sebagai penyalur. Yang hadir itu Allah yang perkasa, penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Segala sesuatu yang mendatangkan tidak damai itu tinggal sikap saudara. Apakah saudara mau membuang yang mendatangkan, yang menimbulkan tidak damai itu atau tidak? Bukan Tuhan yang salah, tetapi manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. God.
anugerah, kami yang mendapatkan kasih kamu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal. Yesus Kristus, kasih dan anugerah pengampunan begitu sempurna untuk kami manusia berdosa. Dia sudah mentahirkan kami, memungut kami dari tempat-tempat yang hina. Tugas-tugas apa yang dirancang Tuhan, sehingga dunia ini penuh kemuliaan, terang kasih-Mu nyata di tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong pergumulan doa masing-masing umat-Mu, pergumulan doa para hamba-Mu, Tuhan menjangkau umat-Mu pada momen-momen Natal menjelang akhir tahun untuk berbuka tahun 2024-2025. Kami serahkan masing-masing pribadi umat-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati, Engkau yang menegakkan, Engkau yang melindungi. Yesus, sehingga kami bisa menuntaskan pelayanan di tahun 2024 semata-mata oleh karena pertolongan Tuhan. Apa yang kami kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati bangsa kami, memberkati para pemimpin bangsa kami, terus bertindak bijaksana, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang bijaksana, mengelola bangsa ini, mengelola negeri ini. Haleluya Yesus. Terima kasih.
gereja Tuhan yang ada di kota Kabupaten Mojokerto, terang yang membawa berkat, terang yang membawa keubahan, terang yang membawa pembaharuan, terang yang memerdekakan. Siang bumi Majapahit terjadi suasana yang kondusif, dijauhkan di segala pertikaian apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah.